Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19 demikian. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia, siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Kata Yesus kepada mereka, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku ini benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Namun kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, saya memberikan waktu 1 menit untuk mengingat kembali, mengilas balik perjalanan kehidupan masing-masing kita di tahun 2025. Diingat-ingat dari 1 Januari 2025 sampai hari ini, apa saja yang terjadi dalam hidup saudara. Saya beri waktu 1 menit untuk mengingat-ingat, silakan. Oke, sekarang buat kesimpulan. 2025 ini menyenangkan atau tidak menyenangkan ya? Yang merasa 2025 ini menyenangkan ngacung. Yang merasa bahwa 2025 ini menyenangkan ngacung. Oke, yang merasa tidak menyenangkan ngacung. Yang tidak ngacung, apa tuh artinya? Antara apa? Tidur terus kali ya, sepanjang 2025 tidur terus, jadi nggak ngalamin apa-apa, nggak merasa mengalami sesuatu, entah menyenangkan ke, tidak menyenangkan ke. Saya tanya sekali lagi deh, yang merasa 2025 menyenangkan, ngacung. Yang merasa 2025 tidak menyenangkan, ngacung. Oke, masih banyak yang tidak mengacung. Kayaknya yang tidak mengacung hidupnya masih di 2024 dah. Belum masuk 2025 kayaknya. Ya nggak apa-apa ya, nggak akan saya paksa juga. Setiap orang punya pendapat yang mungkin berbeda, dan itu sah Bapak Ibu Saudara. Bagi sebagian orang mungkin 2025 ini tidak menyenangkan. Kenapa? Ya karena di tahun 2025 ini saya kehilangan orang yang saya cintai misalnya. Entah itu ada kerabat, keluarga yang meninggal, ada yang merasa tidak menyenangkan karena apa? Suasana perpolitikan Indonesia 2025 ini rusuh. Ada yang merasa begitu ya? Agustus kemarin demo gede-gedean,
Sampai ada yang meninggal ojol ditabrak apa itu? Kendaraan rantis ya kan? Ditutup dengan berbagai bencana di berbagai tempat. Aduh, banyak yang berpikir seperti itu. Tapi sebaliknya ada juga yang mungkin berpikir bahwa 2025 itu indah. Kenapa? Karena di tahun 2025 saya menikah. Atau di tahun 2025 anak saya lahir. Atau apa lagi? Di tahun 2025 akhirnya hutang saya lunas. Udah gak ditagih-tagih lagi. Atau ada yang berpikir di tahun 2025 akhirnya ada yang bayar hutang. Atau apapun itu alasannya itu sah-sah saja. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang menarik. Ketika kita mau menilai, ya sesuai tema kita ya, menilai kehidupan dengan hikmat, maka sebenarnya kita punya pilihan Bapak Ibu Saudara. Memilih bagian mana dari kehidupan kita yang mau kita ingat dan kita pilih untuk kita nilai. Karena Bapak Ibu Saudara, kita manusia itu Tuhan kasih kemampuan seperti kamera, namanya fokus. Apa itu fokus? Fokus itu adalah kemampuan di otak kita untuk bisa memilih. Contoh, saat ini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya apa yang Bapak Ibu Saudara lihat? Sebagian besar melihat ke saya. Tapi apakah sebenarnya mata kita hanya melihat saya? Tidak, ada banyak yang dilihat pada satu waktu sekaligus. Melihat ke saya, tetapi pada saat yang sama sebenarnya juga melihat ini pohon Natal di belakang saya. Juga pada saat yang sama melihat ada bunga di samping saya. Ada mimbar, ada apa lagi? Banyak. Tapi kita memilih fokus. Dari sekian banyak yang bisa dilihat, Bapak Ibu Saudara memilih untuk melihat ke saya. Itu namanya fokus. Pada saat yang sama Bapak Ibu Saudara, kita saat ini sedang mendengar suara apa? Sebenarnya banyak, bukan hanya suara saya yang terdengar. Ada suara AC, ada suara apa lagi? Suara kendaraan di luar, ada yang batuk, ada apa lagi? Ada yang tertawa, ada apa lagi? Banyak, ya banyak yang didengar. Tapi kita memilih mendengar suara saya. Artinya kita bisa memilih Bapak Ibu Saudara. Bisa memilih apa yang mau kita lihat, apa yang kita mau dengar. Dan ini adalah kekuatan manusia sekaligus juga kelemahan manusia. Maksudnya apa? Kekuatan manusia ketika kita bisa fokus Bapak Ibu Saudara, kita bisa, ya namanya fokus, kita jadi benar-benar memberikan perhatian sepenuhnya kepada apa yang kita pilih untuk kita fokus, kan gitu ya. Dan kita mengabaikan yang lainnya. Sehingga kita mencurahkan perhatian sepenuhnya kepada satu hal. Ini menolong ketika kita harus menyelesaikan sebuah masalah contohnya, maka kita harus fokus. Jangan sampai kita harus menyelesaikan satu masalah, ada hal lain terus kita jadi gak fokus. Misalnya kita lagi ngerjain ini nih, katakanlah seorang ibu lagi masak, seorang istri lagi masak, terus tiba-tiba ingat, oh iya pintu rumah belum ditutup di depan, ditinggal dulu, nutup pintu dulu. Pas ke pintu ngelihat, oh di luar ada itu sampah di teras rumah, di ini dulu lah. Terus apa lagi? Pas mau masuk, terus ingat, lampu belum dimatiin, matiin lampu dulu, segala macam. Sepanjang jalan ada aja yang dikerjain. Sampai di dapur balik lagi, sudah gosong. Kan gitu ya. Kan itu yang sering kita alami ya. Kita pergi ke depan nih dari kamar, mau ngapain tadi ya? Lupa. Akhirnya ngerjain yang lain.
Itu sering, saya buka HP. Keinget sesuatu, saya buka HP. Terus karena ada notifikasi di HP, saya lihat dulu notifikasi. Terus apa lagi? Saya balas dulu, lihat dulu, ada Instagram, saya lihat dulu. Saya lupa tadi saya buka HP mau ngapain. Saya buka HP tuh mau lihat bacaan buat hari ini misalnya kan. Saya mau baca, saya mau lihat tafsiran dan sebagainya. Lupa tuh, gara-gara ngelihat notifikasi akhirnya jadi nonton YouTube, jadi nonton lihat reels dan sebagainya. Nggak fokus. Jadi repot Bapak Ibu Saudara kalau kita nggak bisa fokus. Jadi fokus itu bisa menjadi kekuatan kita dalam menyelesaikan satu masalah. Tetapi juga fokus bisa menjadi kelemahan ketika kita memilih pada satu hal yang hanya kita sukai dan mengabaikan yang lainnya. Kalau yang kita fokus, yang kita pilih untuk kita lihat, untuk kita dengar biasanya hal yang menarik, hal yang kita sukai kan gitu ya. Begitu juga Bapak Ibu Saudara ketika mendengar khotbah misalnya. Oh ini khotbahnya gak asik, ini mah bukan yang sesuatu yang saya sukai. Oh berarti pendetanya gak benar. Baru pendetanya benar kalau khotbahnya sesuai dengan yang aku mau. Oh benar nih pendetanya, bagus khotbah. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita seperti itu maka kita akan kehilangan hal-hal yang berharga. Karena kita hanya mencari, kita hanya memilih apa yang kita sukai, apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita dengar. Seperti tadi juga ketika saya mengajak Bapak Ibu Saudara mengingat sepanjang tahun 2025, sebenarnya kita bisa memilih pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang tidak menyenangkan. Dan belajar dari bacaan perjanjian lama kita Bapak Ibu Saudara dari 1 Raja-Raja 3, itu kan ceritanya tentang Raja Salomo ketika waktu itu masih muda dia, untuk ukuran zaman itu masih muda. Kemudian dia diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Siapa ayahnya? Siapa ayahnya Salomo? Daud ya. Betul ya, Daud ya. Alkitab kita sama kan ya? Kalau di Alkitab saya ayahnya Salomo Daud. Bener ya? Sama ya? Oh ya udah, berarti Alkitab kita sama. Takutnya beda gitu loh. Makanya saya mau mastiin dulu. Nah, ketika Salomo dipilih, kemudian Tuhan melalui mimpi memberi kesempatan kepada Salomo. Salomo, kamu mau minta apa? Apa yang kamu minta pasti akan dipenuhi oleh Tuhan. Kemudian yang menarik adalah proses bagaimana Salomo merenung. Sebelum dia mengajukan apa yang dia inginkan kepada Tuhan, dia berpikir dulu, mengingat dulu apa yang sudah terjadi di dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu Saudara bisa baca kembali nanti di dalam 1 Raja-Raja 3 itu. Bagaimana kemudian Salomo mengatakan, dia mengingat kembali apa yang sudah terjadi dalam kehidupannya. Bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, dari zaman bapaknya. Apa yang sudah terjadi dari kehidupan bapaknya sampai dirinya sampai saat ini. Dan dia memilih, Bapak Ibu Saudara, menariknya adalah dia memilih mengingat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia memilih kenangan tentang karya Tuhan dalam hidupnya dan hidup bapaknya. Siapa tadi bapaknya? Daud. Dia mengatakan, Tuhan sudah menyertai dari zaman ayahku sampai sekarang, sampai aku. Tuhan menyertai, Tuhan melakukan kebaikan, Tuhan melakukan berbagai pertolongan untuk ayahku, untuk diriku. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Salomo memilih untuk mengenang karya Tuhan dalam hidupnya. Apakah berarti kira-kira saat itu sepanjang
hidup Salomo nggak ada kenangan buruk dalam hidupnya? Saya yakin ada. Tidak mungkin tidak ada. Minimal sakit-sakit pilek kek, pernah kesandung mungkin, kan gitu ya. Nggak ada orang yang hidupnya enak terus, nggak ada. Bahkan Salomo pun pasti mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, Salomo tidak memilih itu, ingatan itu. Salomo lebih memilih apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidupnya. Sehingga kemudian Bapak Ibu Saudara, walaupun dalam hidup Salomo tidak selalu lempeng, tidak selalu baik, yang menjadi tema utama dalam memorinya Salomo adalah karya Tuhan. Karya Tuhan. Dan karya Tuhan itu yang kemudian dia tuangkan dalam tulisan-tulisannya. Kita tahu dia menulis kitab apa aja tuh. Pengkhotbah, kitab Amsal. Dia menuliskan itu Bapak Ibu Saudara. Semua hikmat Tuhan itu dia tuliskan di situ. Dan itu yang kemudian membuat dia bisa memilih apa yang baik. Yang kemudian dia menyadari, oh dengan semua pengalaman yang aku rasakan dalam hidupku, bahkan hidup ayahku dulu, Daud, Raja Daud, semuanya aku bisa sampai di titik ini adalah karena penyertaan Tuhan. Dan itu yang menjadi frame besar. Apa ya, frame itu bahasanya ya, bingkai cara berpikir Salomo. Dia tidak kemana-mana, dia fokus pada karya Tuhan. Sehingga kemudian dia menyadari, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa karya Tuhan dalam hidupnya, aku tidak bisa menjadi seperti aku hari ini. Sehingga kemudian dia menyimpulkan, apa yang paling aku butuhkan, apa yang aku inginkan, apa yang akan ku minta pada Tuhan. Maka yang dia minta adalah hikmat dari Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Alkitab menyaksikan ketika Salomo sadar apa yang paling dibutuhkan dalam hidupnya, yaitu penyertaan Tuhan. Dia nggak butuh yang lain, dia butuhkan adalah kesadaran akan dirinya dan Tuhan. Itu yang dia minta, hikmat. Hikmat itu adalah ketika dia sadar bahwa aku membutuhkan Tuhan. Ada Tuhan terlibat dalam hidupku. Dan ketika dia mengungkapkan kebutuhan utamanya itu, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya itu yang Tuhan berikan. Tuhan berikan itu Tuhan, tapi Tuhan berikan lebih dari itu. Kuasa diberikan, harta benda diberikan, semua diberikan. Sehingga Salomo menjadi raja yang paling yang paling hebat sepanjang sejarah kerajaan Israel. Daud aja kalah sama Salomo, Bapak Ibu Saudara. Di zaman Salomo lah bait Allah bisa dibangun. Di zaman Salomo banyak sekali negeri-negeri lain di luar Israel yang tunduk pada Salomo. Maka Bapak Ibu Saudara, hati-hati, jangan sampai salah fokus tentang apa sih yang sebenarnya kita butuhkan dalam hidup ini. Jangan sampai kemudian kita salah mengejar hal yang sebenarnya mungkin gak penting-penting amat dalam hidup ini. Tapi karena kita salah fokus tadi, salfok, salah memilih, kita kejar, begitu gak dapet rasanya kecewa.
Maka firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, di penghujung tahun 2025 ini, mari kita merenungkan sebenarnya apa sih yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Itu. Mari kita mengingat. Tadi saya katakan kita bisa memilih dan pilihan itu ada di tangan kita. Kita mau memilih mengenang hal yang buruk dalam hidup kita atau kita mau mengenang karya Tuhan dalam hidup kita. Karena Bapak Ibu Saudara, hidup ini penuh dengan dualisme. Apa itu dualisme? Setiap hal punya dua sisi. Ketika kita berulang tahun, itu harusnya kita sukacita atau duka cita. Ulang tahun itu sukacita atau duka cita? Sukacita. Karena apa? Bertambah umur atau berkurang umurnya? Ulang tahun itu perayaan tambah umur atau berkurang umur sebenarnya? Bisa dilihat dari dua sisi ya Bapak Ibu Saudara ya. Ketika pasangan menikah, itu bahagia atau sedih? Itu momen penyatuan atau momen perpisahan? Di satu sisi momen penyatuan, tapi di sisi yang lain juga momen perpisahan, berpisah dari orang tua, ya kan? Kan gitu ya. Dan pada saat yang sama bahkan saya sering mengingatkan kepada pasangan yang menikah ketika saya berkhotbah. Siap bercerai tidak? Wah, ini gila nih pendeta. Lagi pernikahan ditanyanya siap bercerai atau tidak. Pendeta gendeng. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang menikah, maka dipastikan bahwa dia akan mengalami perceraian. Entah itu diceraikan oleh maut atau diceraikan oleh manusia, kan kita nggak tahu. Benar nggak? Tapi pada akhirnya akan bercerai juga, akan berpisah juga. Jangan hanya siap untuk bersatu tapi tidak siap untuk berpisah. Maka harus siap semenjak awal. Ketika kita memulai sesuatu, maka pada saat yang sama kita sedang menuju momen di mana kita akan mengakhiri sesuatu. Ketika kita memulai sesuatu, maka sudah dipastikan nanti kita akan mengakhiri sesuatu. Nggak mungkin selama-lamanya abadi. Mulai sekolah dipastikan akan lulus sih belum tentu ya, tapi akan berakhir sekolahnya nantinya. Entah lulus atau tidak lulus, kan gitu. Memulai pelayanan, suatu saat akan berakhir juga pelayanannya, kan gitu. Jadi dualisme itu Bapak Ibu Saudara. Maka dalam hidup ini dualisme itu selalu ada. Satu peristiwa yang sama dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Bahkan bukan cuma dualisme, bisa lebih banyak. Banyak yang kita bisa lihat. Satu peristiwa yang sama bisa kita lihat sebagai hal yang menyenangkan, hal yang menyedihkan. Bisa juga kita lihat sebagai, oh ini tanda Tuhan hadir dalam hidupku. Satu peristiwa yang sama. Maka Bapak Ibu Saudara, untuk mengakhiri perenungan malam hari ini, di dalam terang Kristus sesuai bacaan Injil kita, saya mengajak sekali lagi kita merenungkan, mengingat kembali tahun 2025. Saya beri waktu untuk kita bersaat teduh, ingat kembali apa saja peristiwa yang telah terjadi di sepanjang hidup saudara. Sepanjang tahun 2025 ini.
Ada peristiwa menyenangkan mungkin terjadi, diingat. Ada peristiwa yang tidak menyenangkan mungkin. Pertanyaannya adalah, di dalam peristiwa-peristiwa itu, di mana Tuhan berada? Adakah Tuhan saudara rasakan di dalam peristiwa-peristiwa itu? Adakah Tuhan hadir dalam peristiwa yang saudara kenang itu? Mari bersama kita tarik nafas panjang, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Adakah Tuhan di dalam helaan nafas saudara tadi? Taruh tangan saudara di dada kiri saudara. Rasakan, adakah detak di situ? Ada? Kalau ada yang bilang tidak ada, saya takut. Ada detaknya Bapak Ibu Saudara? Adakah Tuhan di detak jantung itu? Mari kita pikirkan, ketika saudara masih bisa bernafas, ketika saudara masih merasakan detak jantung saudara, kenapa bisa sampai detik ini di penghujung 2025 itu nafas, detak jantung itu masih terasa, masih ada, kalau bukan karena Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah kita bisa sampai di titik ini, detik ini, saat ini, itu adalah karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Maka biarlah terang Kristus ini yang terus menuntun kita, sehingga kita bisa menilai kehidupan dengan hikmat, sehingga kita bisa merasakan bahwa ya, Tuhan ada besertaku. Silakan bersaat teduh. Dengan hikmat dari Tuhan, kita dapat menilai dengan tepat segala peristiwa sepanjang tahun ini, yang menolong kita untuk menyadari bahwa Tuhan selalu hadir dan memberi kekuatan di dalam setiap peristiwa hidup ini.